Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pemaparan kami mengenai analisis dan evaluasi pelayanan publik berbasis digital di unit kerja kami. Perkenalkan, saya Diantri Sabrina Putri. Saya Shirley Anissa. Saya Siti Rahimah Yusra. Saya Herdian Subianto. Saya Rizaldi Hanifah. Dan berikut adalah pemaparan dari kelompok kami. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa hasil diskusi dan evaluasi kami mengenai sebuah website yang ada di Universitas Negeri Padang, tepatnya di Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Saya izin share screen. Di sini kami akan membahas mengenai Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang, di mana ini adalah website yang seharusnya menampilkan informasi yang valid, aktual kepada seluruh pengguna yang akan mengakses dari situs web ini. Ada beberapa penyebab atau ada beberapa identifikasi permasalahan yang sudah kami lakukan di sini. Yang pertama adalah informasi yang dimiliki atau yang diberikan pada website ini itu belum lengkap, belum menyeluruh dan belum akurat. Kita contohkan di sini seperti di halaman about, di sini belum dikembangkan dengan baik. Dibuktikan dengan tampilan atau tulisan informasi yang diberikan ini masih merupakan template bawaan dari situs web. Dan visi dari fakultas ini tidak bisa diakses sama sekali, serta pada bagian informasi Departemen Keperawatan FPK UNP tidak ada informasi apapun yang menggambarkan tentang departemen tersebut. Selanjutnya ada mengenai tidak adanya visi tadi sudah, kemudian tidak ada informasi kurikulum yang bisa diakses oleh pengguna atau pengunjung dari website ini, di mana kurikulum itu sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja kurikulum yang digunakan oleh Fakultas FPK. Kemudian, identifikasi masalah selanjutnya, tidak adanya kontak person yang bisa dihubungi yang merupakan kontak yang akurat. Di sini ada email, namun tidak diyakini dapat menjadi sumber informasi yang valid atau sumber informasi yang mudah untuk dihubungi. Kemudian selanjutnya ada permasalahannya yang kami identifikasi adalah tampilan dari informasi yang ditampilkan di sini, atau kita bisa menyebutnya user experience dari si pengguna itu kurang menarik atau tidak memudahkan bagi pengguna untuk mendapatkan informasi yang jelas. Contohnya saja di sini seperti salah satu submenu dari berita yang ditampilkan itu sulit untuk dilakukan klik atau diakses. Nah, jadi agak kesulitan di bagian akses. Kemudian permasalahan selanjutnya yang kami lihat adalah isi berita yang disediakan pada blog pada menu blog ini tidak valid. Di sini bisa kita lihat. Nah, pada menu blog ini hanya ini yang visi dan misi fakultas saja, namun isinya tidak mencerminkan judul yang diberikan. Dan bahkan berita yang ada di bawahnya ini adalah berita yang merupakan template bawaan dari situs web. Kemudian aksesibilitas, yaitu tidak sinkron antara yang ada pada menu jurnal, yang ada di submenu ini. Ketika diklik, maka yang muncul adalah data belum tersedia, sementara pada bagian dashboard, pada bagian halaman depan, link jurnal itu sudah diberikan. Namun berbeda
tidak bisa sama-sama diakses. Kemudian masalah yang terakhir yang kami lihat adalah berhubung dengan universitas yang menekankan atau memiliki target untuk mencapai world class university. Untuk mengikuti standar itu, fakultas ini tidak memiliki atau tidak menggunakan bahasa yang berstandar internasional, masih menggunakan bahasa yang bersifat nasional. Demikian untuk segi identifikasi masalah. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai beberapa dampak yang ditimbulkan berdasarkan isu-isu yang telah disampaikan sebelumnya. Dampak pertama yang sangat bisa dirasakan yaitu dengan ketidaktersediaannya informasi yang lengkap dan juga akurat, maka sangat memungkinkan bahwasanya para pengunjung website nantinya tidak dapat memperoleh data yang mereka butuhkan. Di antara halnya termasuk untuk mengkonfirmasi dan membandingkan informasi yang didapat melalui publik dengan informasi yang harusnya dirilis resmi melalui website. Namun karena ketidaktersediaan data tersebut, maka publik bisa merasa kebingungan ataupun tidak bisa mendapatkan informasi secara akurat. Selanjutnya, website ini belum menyediakan yang namanya tracer study, dan ini berdampak kepada kepercayaan publik terhadap kualitas dan lulusan dari fakultas tersebut. Pentingnya menampakkan tracer study untuk lulusan dari fakultas ini, yaitu supaya bisa menarik minat calon pendaftar dan juga beberapa company ataupun mitra yang nantinya akan bisa bekerja sama dengan fakultas ataupun universitas. Lagi-lagi karena datanya tidak tersedia, maka tentunya proses kolaborasi dengan sesama mitra yang potensial nantinya bisa terhambat. Pada akhirnya ini akan membawa mitra untuk tidak bisa dan tidak berminat untuk menjalankan MOU dan melakukan kerjasama kepada fakultasnya, sehingga nanti fakultas tidak dapat berkembang dengan baik dan menjadikan kualitas dari lulusan yang mungkin kurang daripada yang diharapkan. Baik, kemudian saya juga akan melanjutkan penjabaran dampak lebih lanjut. Salah satunya yaitu turunnya minat mahasiswa untuk mendaftar apabila situs yang merupakan sumber informasi yang mungkin pertama kali diakses oleh para calon mahasiswa itu tidak lengkap dan tampilannya juga mungkin kurang menarik bagi mahasiswa. Hal tersebut bisa menurunkan minat atau kepercayaan para calon mahasiswa ini bagaimana fakultas ini dapat tercermin dari situs website yang dimiliki. Nah, hal ini juga berhubungan dengan menghambat promosi atau exposure dari fakultas tersebut. Karena fakultas di psikologi dan kesehatan ini tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Namun apabila hal-hal tersebut tidak tercantum pada situs, hal tersebut juga tidak dapat disampaikan atau tidak dapat exposure kepada para calon mahasiswa dan juga para stakeholders. Kemudian ada juga dampak yang berkaitan dengan ketertinggalan dari kompetitor. Di sini kita sedang dalam masa-masa persaingan antara fakultas juga dan antara perguruan tinggi, dan situs menjadi salah satu indikator atau kelengkapan yang dapat menjadi nilai plus tersendiri. Sedangkan apabila situs tidak memiliki informasi yang lengkap atau user interface yang mudah digunakan, hal tersebut dapat merusak citra dari fakultas itu sendiri. Kemudian ada dampak satu lagi, yaitu website dapat menjadi parameter pengukur ketercapaian universitas.
Di sini Fakultas Psikologi dan Kesehatan tentunya ingin menjadi fakultas yang berkualitas internasional atau world class university. Nah, dari sini sebenarnya dari calon mahasiswa yang dari luar negeri pun harusnya dapat mengakses dan dapat mendapat informasi dari situs resmi Fakultas Psikologi dan Kesehatan ini. Sedangkan tidak ada bahasa Inggris yang mereka dapat gunakan untuk memahami informasi tersebut. Nah, dari sini bisa disimpulkan kalau dampak-dampak ini merupakan hal yang sangat merugikan, yang dapat merugikan Fakultas Psikologi dan Kesehatan untuk dapat menjadi world class university. Nah, setelah ini dapat kami beri beberapa saran yang akan disampaikan oleh Saudara Rizaldi. Ya, baik, terima kasih. Untuk menjawab atau memperbaiki permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi, ada beberapa usulan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu dibutuhkannya pengelolaan situs web yang berkompeten. Jadi pengelola website harus memiliki kemampuan yang mumpuni berkaitan dengan bidang ini. Dan juga diharapkan pengelola situs web ini bukan diserahkan kepada perorangan. Jadi tidak hanya satu atau dua orang yang bekerja, seharusnya pengelola website ini bisa dikerjakan secara tim. Jadi pasti akan menghasilkan pengelola situs yang lebih baik. Dan juga pengelola website ini diharapkan juga memiliki kemampuan yang tidak hanya berpatokan pada mendesain website, tapi juga memiliki kemampuan atau informasi yang lengkap mengenai fakultas, sehingga ketika ada berbagai macam informasi atau pertanyaan mengenai website ataupun fakultas ini, dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan dan akurat. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan yang berkala mengenai pengelolaan website, di mana kita ketahui selalu setiap hari itu pasti akan ada banyak pembaruan, apalagi di dunia digital, semuanya cukup instan, cepat, banyak ada update, perubahan. Jadi dengan adanya pelatihan berkala, diharapkan para pengelola bisa terus mengembangkan diri, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, perkembangan era digital. Jadi hasil yang dikelola nanti, website yang dikelola bisa sesuai dengan perkembangan era digital ini. Lalu juga dibutuhkan pedoman pengelola website. Jadi diharapkan kami mengusulkan sebaiknya ada satu pedoman mengenai pengelolaan website ini agar ketika terjadi transisi atau perpindahan pengelola yang baru bisa dengan mudah mengikuti atau adaptasi dengan sistem pengelolaan website yang sudah ada. Nah, mungkin pengelola yang baru bisa memberikan tambahan-tambahan atau update-update yang lebih bermanfaat, tapi tidak juga melenceng dari ketentuan yang sudah diberlakukan sebelumnya. Selain itu, ada juga saran berikutnya, yakni diperlukannya kolaborasi antar pihak. Jadi di sini pihak fakultas sebaiknya juga sering berkonsultasi dengan pihak PT IKA dan juga fakultas antara fakultas juga bisa, terlebih dengan PT IKA. Karena dengan seringnya kolaborasi atau ada kerjasama, tentunya ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi pengelola website. Nah, itu saran dari kami, sebagian dari kami, dan berikutnya ada beberapa saran yang mungkin disampaikan oleh Ibu Dian. Mohon maaf, Ibu masih mute. Untuk beberapa saran perbaikan lainnya, yaitu mungkin yang pertama, adanya perbaikan atau mungkin lebih tepatnya pengembangan website secara menyeluruh dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Publik. Dalam artian nanti baik dari tampilan ataupun tampilan fisik ataupun konten dari website tersebut sesuai dengan standar, sehingga nanti informasi yang dibutuhkan baik oleh mahasiswa ataupun mitra-mitra lainnya
dapat diperoleh secara lengkap dan menyeluruh. Kemudian menerapkan bahasa bilingual atau dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Karena saat ini kita tahu bahwa universitas ingin mencapai world class university, dan seperti sudah dikatakan tadi bahwa jika hanya dalam berbahasa Indonesia saja, tentu mitra-mitra ataupun orang-orang yang ingin melihat informasi terkait Fakultas Kesehatan dan Psikologi ini tidak dapat mengerti apa informasi yang ada di dalam website tersebut. Kemudian untuk saran terakhir, mungkin perlu juga diberikan suatu pengawasan yang lebih baik, dalam artian tidak hanya adminnya saja begitu ya, tapi juga diperlukan sebuah tim atau seorang evaluator, jadi bisa mengevaluasi baik kinerja dari adminnya secara teknis dan juga konten-konten dan tampilan dari website itu sendiri. Mungkin itulah pemaparan dari tim kami terkait isu tentang pelayanan publik berbasis digital di instansi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.